Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Syafiuddin, CGP Angkatan 11 dari SDN Ngagereja 1396, Kota Surabaya. Dalam video kali ini tentang koneksi antar materi, Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Di antaranya adalah yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid. Terdapat 3 kebutuhan belajar murid yang harus dipahami guru. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, readiness. Kedua, minat murid. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah merupakan kesiapan belajar mengharuskan dan guru untuk menilai pengetahuan awal
dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Tentang minat belajar murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan profil belajar murid sangat erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Strategi diferensiasi pembelajaran ada 3 hal. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten, ada 2 hal yang sangat diperlukan. Yang pertama, tentang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Adapun diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antara modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan kaitan modul 2.1 dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan kaitan modul 2.1 dengan modul 1.4, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu
agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.